Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh al-ikhlas yang insyaallah dimulakan oleh Allah SWT. Hari ini saya dapat jatah dari Pak Arya atau Pak Adi untuk memberikan sedikit pencerahan, tapi bukan pencerahan agama Pak ya, ini agak tentang materinya tentang kesehatan yang selama ini backup pendidikan saya dari kesehatan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan beberapa mindset pemikiran masyarakat sekarang ini ya. Banyak sekali sekarang ini rumah sakit membuka ini apa nih Pak? Ada gini ya. Membuka hemodialisa atau cuci darah. Karena beberapa dari kita sendiri kesalahannya adalah ya. Thank you. Jadi banyak mindset yang salah Pak, yang selama kita pikir beberapa teman atau beberapa pasien saya di rumah sakit itu bahkan teman-teman akrab waktu itu satu kantor, dia punya tensi yang sampai mencapai 150 sampai 200. Kemudian saya saranin harus minum obat tensi dulu. Kemudian dia tetap nggak mau. Akhirnya nggak tahu dia apakah minum herbal atau apa. Pada akhirnya suatu saat setelah ketemu saya beberapa 3 bulan sampai 5 bulan itu saya dengar kabar udah nggak ada, meninggal. Ternyata jadi gini Pak, tensi yang tinggi ini, yang apa yang ingin saya sampaikan ini, hubungan hipertensi dan gagal ginjal ini sangat berpengaruh. Ada 4 unsur penyakit yang kalau satu ini muncul, dia akan 4 itu akan ikutin. Misalnya gini, misalnya kita punya gula darah. Udah. Jadi kalau kita punya gula darah Pak, penyakit yang ikutin ada 3: gagal jantung, gagal ginjal, hipertensi. Itu udah satu paket tuh Pak. Makanya kalau kita ada umur 45 ke atas, kita itu harus rajin-rajin kontrol tuh, bukan untuk apa-apa Pak. Karena saatnya 45 ke atas itu retensasi pada tubuh itu udah mulai turun semuanya Pak. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga pola makan, pola istirahat, kemudian pola faktor berpikir, karena kebanyakan pada penduduk di Jakarta ini kan tingkat stresnya tinggi Pak, stres di jalan, stres di kerja. Apalagi sekarang ini Pak, sekarang ini aja saya dituntut sama rumah sakit itu harus memberikan pemasukan sebulan itu segini, dipatok benar-benar Pak. Jadi bisa kita sampai malam, karena sejak kejadian COVID itu utang rumah sakit itu banyak Pak, banyak sekali. Di rumah sakit itu saya tuh hampir 150 miliar Pak utang. Karena memang ini, jadi waktu itu pemerintah kan yang jamin Pak ya, menjamin biaya pengobatan. Padahal biaya pengobatan COVID yang berat itu Pak, pasien saya itu di Mayapada tuh sampai habis 900 miliar, habis 1M, habis 1T. Itu habisnya tuh Pak. Selama 3 minggu dia dirawat. Udah kayak sih jadi COVID-nya berat gitu Pak. Udah sampai tracheotomi, jadi bedah sini ya nih. Tapi akhirnya hidup dan itu biaya. Mereka tenang, ditanggung kantor. Nggak ini. Cuman kalau yang ditanggung pemerintah itu pembayaran itu nggak pasti. Obat harus jalan. Kita tidak terima pasien, tidak boleh. Kita menolak pasien COVID, tidak boleh. Jadi serba bingung. Nah, faktor stres yang tinggi ini yang menyebabkan kadang-kadang tensi kita nggak terkontrol. Makanya terakhir tuh sekitar 2 tahun yang lalu lah, saya coba kok kepala agak pusing, saya bilang.
Saya coba tensi ternyata naik memang 160/100. Saya bilang, wah gawat. Langsung saya ke internis. Saat ke internis ya pakai yang ringan aja Mas Agung, ya udah pakai yang ringan udah. Memang karakter obat-obat ini Pak, banyak efek samping memang iya. Cuman ada juga obat tensi yang memang bisa menjaga ginjal. Jadi tidak semua obat punya karakter merusak. Karena gini Pak, kalau misalnya udah pakai herbal aja bagus, nggak masalah. Tapi saatnya udah terjadi sesuatu kelainan di dalam tubuh, pakai obat dulu, normalin dulu, baru dirawat pakai herbal. Karena herbal tuh prosesnya nggak kayak obat Pak. Kalau obat tuh gini, obat itu bisa cepat gitu Pak. Misalnya hari ini ada gejala, 2-3 hari kalau pakai obat itu bisa normal. Tapi kalau pakai herbal bisa panjang, bisa bulanan. Nah, dalam proses bulanan ini yang menyebabkan banyak penyakit yang ikut akan menyertai. Karena waktu saya di Klaten itu, waktu nganterin Bapak sakit di rumah sakit Islam itu Pak, waktu itu Bapak sempet, saya juga nggak tahu ya, karena saya minta filenya hilang Pak. Bapak tuh ke rumah sakit itu hanya kontrol karena hipertensi, kontrol bulanan rutin. Nggak tahu di mana di UGD dikasih suntikan apa, tahu Bapak langsung nggak sadar, masuk ICU. Saya coba telusurin untuk minta ini, udah nggak ada filenya. Karena setiap apa obat yang masuk di dalam itu harus tertulis. Itu nggak ada. Akhirnya ya udahlah, masuk ICU. Nah waktu itu Bapak katanya kena gagal ginjal. Saya kaget juga. Ya udah dicuci darah. Pas waktu cuci darah tuh banyak anak-anak SMP SMA Pak. Saya kaget tuh. Lah, kenapa ini kok banyak anak SMP SMA di situ cuci darah gitu Pak? Udah pakai Simon semua Pak di sini. Terus saya tanya beberapa, udah lama kena cuci darah? Udah Pak, udah 3 tahun. Kalau anak SMP kena cuci, karena gini Pak, sebetulnya tuh hemodialisa itu tidak, ya hanya mengundur aja Pak. Karena kalau tidak dicuci darah, badan tuh bengkak semua Pak. Dari muka sampai kaki itu bengkak. Bengkaknya itu ada, makanya kan kalau melihat fungsi ginjal itu dari urium kreatinin. Kalau uriumnya tinggi itu menyangkut ke kesadaran. Makanya kalau kreatininnya tinggi biasanya gatal seluruh tubuh Pak. Nah ini racun yang harus dibuang lewat ginjal, lewat urin. Jadi setelah saya konsultasi ke beberapa dokter internis, saya tanya kenapa anak-anak insulin. Ternyata ini Pak, kesalahan kita, kesalahan orang tua Pak. Jadi anak waktu masih kecil mungkin SD gitu ya, kena demam kan, dikasih antibiotik kan. Kalau udah demam 3 hari nggak turun, pasti ada infeksi di dalam. Supaya infeksi itu nggak menyebar kemana-mana, kasih antibiotik. Nah setelah antibiotik sehari kan biasanya turun tuh Pak, sehari 2 hari. Nah itu diberhentikan antibiotiknya, padahal virusnya itu masih pingsan, belum mati gitu. Jadi setelah dia beberapa hari nggak minum lagi, virus itu jeleknya itu turunnya ngimpetnya di ginjal, ngumpetnya virus itu. Jadi dia ngerogotin ginjalnya ini. Yang pada akhirnya saya pikir air yang diminum ya, air yang diminum tuh kalau banyak mengandung zat besi, ya, ini tuh juga nggak bagus untuk ini. Makanya kadang-kadang kalau kita minum pakai air tanah, cek dulu ke lab. Tapi orang-orang yang di lab pemerintah itu juga kurang ajar Pak. Rumah sakit saya pakai air pompa untuk itu. Dicekin Pak, tidak layak minum, ambil lagi. Tidak layak minum, ambil lagi, sekali lagi kan tidak layak minum. Kemudian kita coba aqua, dikasihin juga tidak layak minum. Jadi lucu Pak, setelah ditempel duit baru layak minum. Ujung-ujungnya itu. Jadi iya, makanya kita lebih hati-hati Pak. Makanya saya kalau mohon maaf kalau beli kayak cincau apa yang mengandung banyak air itu saya lihat dari ininya dulu Pak, orangnya dulu. Wah, ini kebersihan enggak? Yang saya ketahui cuma airnya Pak. Kadar air ini yang bahaya. Kalau air kita berdekatan dengan septic tank, jaraknya kurang dari 20 meter, itu yang bahaya. Kita minumnya kan bukan hari ini aja, kehidupan kan bertahun-tahun. Nah ini akan merembes Pak, amonia itu. Nah akhirnya ya
cuci darah sih. Kalian tuh Pak Irfan mungkin tahu ya, masa Islam tuh banyak Pak anak SMP SMA. Nah, makanya ini hanya pembelajaran biar kita tahu bahwa virus itu nggak bisa ini. Kayak COVID kemarin banyak yang meninggal, ternyata setelah diamatin kita terlalu proteksi. Jadi tubuh tuh dirangsang hiperaktif antibodi. Padahal sebenarnya nggak perlu. Makanya kalau ada orang pilek sedikit di PCR pasti positif. Pasti positif. Makanya terlalu dihiperaktif kasih obat. Makanya waktu saya ketemu beberapa dokter juga dibilang ibunya ini ya Mas kena COVID, ya udah nggak ada 4 hari doang Pak berjalan. Ternyata obat-obatannya itu terlalu banyak, jadi dirangsang. Sebenarnya kalau COVID itu kalau batuk ya, istri saya kan kena waktu itu. Saya malah nggak mau vaksin kan, saya dikejar-kejar karena vaksin itu nggak bermanfaat. COVID itu buang-buangan Pak, jualan pemerintah itu. Saya nggak mau waktu itu, saya terus terang aja, karena berbahaya juga Pak. Saya nggak mau dikejar-kejar sampai ditarik-tarik sama dokternya, sampai saya ibu kena COVID meninggal, saya belum vaksin, ibu kan kena Delta, dia bilang, ayah kan belum vaksin, udah Bismillah, Allah tahu, Allah pasti melindungi niat saya. Saya obrak-obrak kamar ibu, nyolat sempat, alhamdulillah sempat nyolatin ibu, makamin ibu. Ya dites lagi negatif. Saya yakin aja kekuatan Allah. Karena bukan saya ini ya, karena begini Pak. Sekarang ini kayak sekarang ini, satpam tempat saya itu bisa 5 kali vaksin Pak. Bingung saya. Coba. Makanya waktu itu kan orang yang nggak mau vaksin, secarain KTP-nya ke dia, ke siapa? Daftarin dia vaksin, pakai nama dia. Dulu gitu Pak. Jadi banyak orang rumah sakit yang nggak mau. Banyak Pak. Memang manfaatnya sampai sekarang ini kan belum itu cuma antibodi Pak. Ngelawannya antibodi, nggak ada yang lainnya. Cuma antibodi doang. Ya. Di sini saya mau nyoba ngapin hipertensi dan gagal ginjal. Makanya hipertensi di Indonesia ini kalau di mayoritaskan tuh normalnya tuh 120/80. 120/80. Nah, cuman ada yang tensinya tuh 160/90/100. Di sini yang paling penting adalah Pak, ada keluhan nggak tensi segitu? Misalnya waktu itu pernah pasien saya tensinya tuh 180/100 nggak ada keluhan. Coba sekali-kali Bapak minum obat tensi. Setelah turun justru kelingan puyeng. Oh berarti dia normalnya segitu. Jadi 120/80 itu mayoritas ini Pak, mayoritas masyarakat manusia itu normalnya itu. Nah biasanya beberapa kalau yang dimaksud dengan hipertensi, itu kondisi tekanan darah berada di angka 130 atau 80 mg atau lebih. Biasanya kalau pada usia-usia udah menjelang 60 ke atas 70 itu 130 itu normal Pak, 130, 140 itu normal. Jadi bisa tergantung dari umur. Tapi kalau usia muda, misalnya kayak saya gini masih muda gini ya. Nah itu tinggi Pak, 130-nya. Tapi kalau angka di bawahnya ini Pak yang 80 itu bisa mencapai 90 atau 100, itu obatnya gampang. Minum air putih, istirahat, tidur, itu pasti turun. Itu pasti turun. Itu dari faktor kecapean nih Pak kalau yang 80 itu. Kadang-kadang kan kita tuh kurang ini Pak, kurang bisa memanjakan body. Ya kan, kalau tuntutan kerja kan kita dituntut kerja sampai malam tuh Pak. Beberapa pasien saya yang stroke usia di bawah 35 itu rata-rata mereka pekerja berat, perokok dan ngopi. Jadi itu gandengannya Pak, rokok, kopi sama laptop, dia kerja sampai pagi sampai malam. Nah itu yang pasien-pasien yang sering dikeluhkan. Karena gini Pak, kalau sampai kerusakannya itu berat Pak, itu dia orang kalau udah kena stroke untuk kerja lagi udah susah. Karena kalau dibilang sembuh 100% impossible. Semua nggak bisa. Paling tinggi, paling bagus itu 80% kesembuhan stroke. Itu biasanya kalau tidak ada gangguan di intelijensi. Kalau ada gangguan di intelijensi itu lebih berbahaya lagi Pak. Berapa pasien saya menjadi cerai karena itu. Anaknya masih kecil-kecil Pak, teman dia ngomongnya ngaco. Jadi
pasien ini udah saya kasih masukan, saya kasih ini bahwa ini di luar kontrol dia. Ini karakter dari stroke-nya, jadi nggak bisa ibu rem, nggak bisa ibu hentikan. Ini karakter dari dalam kerusakannya otak ini. Makanya yang di dalam itu paling bahaya itu Pak. Makanya kenapa hipertensi ini sangat berbahaya, karena ya saya juga sendiri berdoa ya jangan sampai kena itu, karena saya tahu benar efek dari stroke itu panjang gitu Pak. Nah, gagal jantung itu biasanya karena ada penyumbatan Pak, kerusakan karena tekanan darahnya tinggi. Kalau gagal ginjal juga karena suplai, rata-rata tuh suplai. Jadi kuncinya penyakit itu sebenarnya ada di pembuluh darah Pak. Suplainya penyakit. Setiap pembuluh darah kita bagus, penyakit itu aman Pak, nggak akan datang. Tapi saatnya pembuluh darah ini kita nggak bagus, itu penyakit mendeketin semua. Yang pertama, misalnya pernah nggak bapak-bapak pernah cek kekentalan darah? Nah, itu sangat penting Pak, karena saatnya darah semakin kental, jalannya semakin lambat, dan pembuluh darah arteri itu tidak mulus, tapi ada bergerigi. Nah, disitulah tempat ngumpul-ngumpul kotorannya nanti, jadi akhirnya menjadi penyumbatan. Jadi kalau orang kurang minum, darah pasti kental. Orang kurang gerak, darah pasti kental. Nah, kekentalan darah ini tergantung. Saya waktu sebelum kena koroner itu, saya cek dalam 3 bulan tuh naik terus Pak kekentalan darahnya, sampai titik maksimal 2 kali lipat. Wah, udah tinggi banget. Akhirnya saya EKG, bener, hasil EKG berantakan. Langsung tes enzim jantung tuh normalnya 27, saya 175. Akhirnya ya udah, ini koroner Gong, ya udah Dok, di ring aja lah. Karena kalau saya lihat di kateterisasinya itu, di filmnya itu, jantung saya itu pembuluh darahnya di arterinya menuju jantung itu udah nyempit gini Pak. Tinggal, jadi kalau darah itu kan kalau saat kita bernafas, bus keluar tuh bisa 1 emberan lah, banyak gitu ya, banyak. Nah itu cuma 5 tetes Pak, cuma 5 tetes, bener-bener kelihatan tuh Mas Agung. Ini kalau Mas Agung terlambat kira-kira sebulan tuh bisa sudden death, kematian mendadak karena itu. Karena ininya udah lengket Pak, jadi tinggal kecil banget, karena udah kesumbat Pak. Nah saatnya udah kesumbat ini, jantung kan kerja keras akhirnya, makanya menimbulkan nyeri pada dada kiri. Nah dada kiri ini, nyeri jantung sama nyeri dada kiri karena masuk angin itu bedanya gini Pak. Kalau nyeri jantung ini tembus sampai sini Pak, belikat. Sampai belikat itu tembus sakitnya tuh. Jadi kayak sejajar gitu. Nah itu jantung biasanya. Terus kemudian ada kadang-kadang sakit, hilang, sakit, hilang. Nah raba aja nadinya. Denyutan nadi ini pasti kalau kita normal duk 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 itu terus. Tapi saatnya duk 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 duk, duk hilang. Duk 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 hilang. Nah itu yang udah ada masalah di jantung. Biasanya itu. Terus kemudian yang karakter yang tidak diikuti lainnya, ini Pak. Ini rahang ini ngilu. Tidak ada gigi kerowok, tidak ada gusi, radang gusi. Ngilu Pak, nggak sakit, ngilu. Sini nih. Ini jangan lebih dari 10 menit Pak. Bahaya. Saya pertama kali yang ketahui koroner itu waktu itu habis main bulu tangkis di bawah. Nafas tuh berat banget Pak. Saya akhirnya minta berhenti. Wah ini kayaknya jantung saya nggak beres, saya udah berhenti. Waktu hari puasa pertama saya masih ngantri nyonya belanja ke Sentul. Pulangnya malamnya baru Pak, ngilu sini nih. Waduh jantung nih udah. Saya gitu aja udah. Hari kelima, setelah hari kelima ngilunya datang lagi. Saya menitin tuh, isi saya bangunin 5 menit. Jangan tidur dulu, liatin aku bilang. Nanti kalau sampai 10 menit lebih aku nggak sadar, bawa aja ke rumah sakit. Ini kayaknya jantungku kena, aku bilang. Udah. Nah 7 menit itu hilang Pak. Istilahnya, pokoknya besok harus ke dokter. Ya itu saya. Jadi akhirnya dokter jantung yang di harapan kita datang. Udah Mas aku punya asuransi apa? Ini Rok. Ya udah pakai aja. Alhamdulillah sih Pak, ketolong Pak BPJS. Kalau nggak pakai BPJS 130 juta Pak.
prosesi selama 1 bulan tuh Pak saya prosesi ini. Makanya dikasih kantor juga nggak masuk sebulan. Dan dimasukkan dari sini nih Pak, dari sini nih disobek dikit, dikit banget. Makanya harus cek darah, ada gula nggak? Kalau ada gula nggak bisa karena pembuluh darahnya disobek Pak, sobek benar. Nah saat disobek masuk Pak, sampai sini udah sampai jantung ini udah dimekarin, kurang panjang Pak. Dilihat di kateter, wah kurang panjang, ditutup lagi tuh Pak, dikeluarin lagi. Nggak sakit, cuma nggak bisa nafas. Orang nggak ditekek, makanya saya ngerasain orang nggak bisa nafas tuh bener-bener Pak. Wah gitu tuh, kalau orang meregang nyawa gitu. Karena memang dulu bilang, Mas tahan ya, jangan panik. Ini ngambil nafas nggak bisa, buang nafas nggak bisa. Ditutup dulu Pak, keluarin dulu itu. Saya sadar, saya ngeliatin orang nyari ringnya itu lagi. Wah ini dok masih ada satu yang panjang. Ya udah alhamdulillah. Allah masih sayang. Masih banyak tobat ya bang. Nah setelah masuk baru tuh Pak kelihatan tuh tadi yang nyempit itu biasanya tuh cuma 2 cm Pak. Saya tuh sampai 9 cm. Panjang banget. Makanya langsung kebuka itu Pak. Nah setelah kebuka saya suruh narik nafas panjang itu, darah itu memang langsung kenceng Pak. Hari itu juga plong Pak nafas, plong. Nah itu karena saya sudah 93% penyumbatan, makanya nggak bisa lagi dengan obat. Nah ini karena kesalahan saya itu suka makan makanan yang berlemak, jadi kayak tunjang, terus usus sapi, nah, itu paling hobi saya. Nah, makanan enak. Tapi sampai sekarang saya juga masih. Nah, hipertensi menjadi salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal kronis. Sering berjalannya waktu, tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah hingga ke seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah ke ginjal. Ginjal merasa menebal dan kaku-kaku tuh jadi gini Pak, pembuluh darah kalau kaku tuh aterosklerosis itu kayak sedotan gitu Pak. Pertama pembuluh darah itu lentur kayak karet. Dia bisa mengembang Pak, tapi mengembangnya itu ada batasan. Ada batasannya. Tidak bisa, tapi setelah mengembang terlalu besar, akhirnya dia menjadi tipis. Tipis inilah yang menyebabkan sering terjadi pecah pembuluh darah otak, GPDO, gangguan pembuluh darah otak. Yang stroke. Misalnya pembuluh darah segini nih. Karena ada penyumbatan, dia menggelembung Pak. Biar darahnya bisa. Nah akhirnya menggelembung ini kan kayak kalau balon dipompa kan jadi tipis tuh Pak. Nah kayak itu. Nah tekanan ini kan terus, apalagi arteri kan. Kalau Bapak tahu masuk kamar operasi, misalnya amputasi aja ya. Ini Pak. Kalau orang masuk kamar operasi itu kita akan benar-benar apa istilahnya itu mengagumin ciptaan Allah. Amputasi nih Pak. Digeraji, tulang kita tuh keras Pak, digeraji Pak, beneran itu, digeraji, langsung kan arteri tuh jos, gitu kan, darahnya tuh kayak selang kenceng gitu Pak, langsung kita ngambil patri, dipatri Pak, udah, dimatiin, yang arteri, kalau vena kan lembat, dimatiin, dah, setelah diamputasi nih Pak, udah ditaruh kan, apakah kita nyambung pembuluh darahnya? Enggak, kita nutup kulitnya aja. Jahit. Kemana pembuluh darahnya? Nyari sendiri-sendiri Pak, jutaan Pak, nggak ada yang keliru. Jadi pembuluh darah itu punya sifat kolateral. Jadi dia mencari pasangannya dan tidak pernah keliru. Coba kalau keliru Pak, Bapak nyari kalau Pak Joko nih di sana. Coba kalau Pak Bidi Musdalifah nyari deh istrinya ketemu itu, setahun nggak bakal ketemu tuh, kan putih semuanya di sana. Itu pembuluh darah tuh bisa nyari sendiri Pak. Jadi kita nggak nyariin Pak, langsung ditutup kulitnya aja. Udah langsung diperban. Udah nanti yang dimatiin tadi membuka lagi Pak, mencari lagi pasangannya. Iya yang disolder itu pecah lagi mencari pasangannya dan tidak pernah keliru Pak. Coba, makanya kalau masuk kamar operasi itu kita mengagumi ciptaan Allah tuh benar-benar Pak. Apalagi kok bedah abdominal nih Pak. Waduh. Saya sering ya, makanya sering dokter ketinggalan gunting, sering ketinggalan itu karena bukan kesalahan dokter Pak, perawat. Kok saya bilang, karena setiap kasa yang dipakai itu harus dihitung. Jadi dokter set gitu kan. Nah nanti dibongkar lagi Pak setelah operasi itu, sebelum menutup nih,
berapa kas yang dikeluarkan dari sini. Jadi koordinasi itu terus Pak. Makanya di ruang operasi itu capek. Udah berdiri harus memikirnya koordinasi ini terus nggak berjalan terus dengan anestesi, dengan perawat, dengan pembantu OK-nya. Jadi banyak di situ timnya. Nah nanti didongkar lagi Pak di tempat sampah. 20 kasa, sana berapa keluarnya? Itu kan 25, lah yang 5 kemana? Nah dicari Pak. Itu Pak. Kalau di kamar operasi begitu. Makanya kalau kita terjun di itu tuh resikonya memang ini Pak ya. Makanya setiap orang yang mau operasi kan selalu dikasih tanda tangan, tidak ada tuntutan apa-apa, tidak terjadi apa-apa gitu kan. Nah waktu itu ada yang memang yang Pak di rumah sakit teman saya itu ada pasien yang operasinya ringan Pak, sinus. Tapi kalau Allah udah berkehendak lain Pak, ringan apapun resikonya mati. Bener Pak, sinus ternyata anaknya ini ada kelainan tapi bapaknya nggak ngomong. Setengahnya operasi Pak lewat. Wah itu langsung heboh semua dokternya. Akhirnya diteliti kan, di visum diteliti, oh ternyata ada kelainan ini. Jadi nggak ada tuntutan dari rumah sakit. Ke rumah sakit nggak ada tuntutan. Karena memang ya itulah. Ya aterosklerosis itu kaku gitu Pak. Makanya hati-hati, kaku itu bisa patah udaranya tuh Pak. Nah kalau suplai ke ginjal berkurang, ke jantung berkurang, udah pasti kerja dari ginjal dalam ini sangat tinggi Pak. Nah dari gagal ginjal ini dapat diketahui jenis hipertensi berdasarkan penyebabnya. Jadi ada dua Pak, primer dan sekunder. Kalau hipertensi primer atau esensial ini, hipertensi primer merupakan jenis hipertensi yang belum diketahui penyebabnya. Kurang lebih 90% dari seluruh kejadian hipertensi. Hipertensi primer ini memiliki pengaruh beberapa perubahan pada jantung dan pembuluh darah, kemungkinan bersama-sama menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Jadi sampai detik ini hipertensi itu ada yang tidak diketahui penyebabnya. Makanya kayak orang bilang kalau wah Pak, tahu kaki saya ini kok gini-gini, setelah dicek semuanya di MRI tes seluruhnya nggak ada masalah. Berarti itu namanya neuropati Pak. Jadi sakit di sarafnya tapi tidak tahu penyebabnya. Itu yang susah Pak. Yang kedua hipertensi sekunder dapat jadi akibat faktor seperti penyakit gagal ginjal, sleep apnea. Sleep apnea ini Bapak tahu nggak? Sleep apnea itu gini Pak. Bapak pernah nggak tidur suruh ngerekam istri? Selama 24 jam tuh tidur malam tuh direkam Pak istri. Yang ngorok-ngorok ya, ini sleep apnea ini berhubungan dengan ngorok. Jadi kalau ngoroknya itu normal, senggar sampai pagi aman. Itu hanya ketekuannya Pak, pembuluh darahnya sini ketekan. Nah cuman kalau senggar pertengahan dari itu dia suka kayak kehilangan oksigen, kekurangan oksigen. Nah itu yang bahaya. Berarti oksigen dalam darah kurang. Jadi penjepitannya terlalu keras. Nah ini yang bisa menyebabkan stroke. Makanya saatnya saya ada pasien nih orang PU, sore itu main tenis Pak. Dah sampai keluarga nggak ada keluhan apa-apa, kesemutan nggak ada. Tahu-tahu paginya udah stroke, kena hemorrhoid, pendarahan. Itu harus segera operasi. Kalau kurang dari 24 jam biasanya wassalam. Akhirnya dioperasi, coba saya udah bilang kalau operasi pasti cacat permanennya berat, nggak bisa lagi saya bilang ini. Kalau otak ini Pak, udah diutik-utik, udah satu jarum kecil aja itu cacat permanen. Makanya kalau Bapak punya bayi, cucu ya, sekarang mengenai cucu ya, jangan suka dilempar Pak, terus ditangkap. Karena saya Bapak lempar, terjadi goyangan otak di dalam. Itu yang nggak boleh. Akan terjadi goyangan Pak. Walaupun di dalam sini ada liquor cerebri, ada cairan otak, tapi otak itu harus goyang Pak. Ini yang nggak boleh. Makanya saya itu kan pernah ini juga Pak, pernah yang kecelakaan saya di Dwi Warna nggak sadar 3 hari itu sempat juga, tapi alhamdulillah sih nggak ada pendarahan. Cuman ya itu lupa, habis tamu datang, yang datang siapa ya barusan? Nggak ada, itu blank Pak, hilang. Jadi sholat tuh istri saya baca sholat Fatihah gitu di samping saya karena saya lupa semuanya. Ya saya sih prediksi dokter setahun Pak ya. Cuman saya dikasih untuk zikir, jadi seminggu udah bisa kerja lagi. Itu kekuatan zikir. Makanya beberapa pasien saya ajarkan ya itu zikir yang menyembuhkan tuh ternyata memang dahsyat Pak. Saya nggak minum obat Pak.
Saya tinggal tobat, saya berzikir aja seminggu Pak. Nah, selama seminggu saya berzikir, kepala ini bunyi nih Pak. Krek 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 terus selama sampai subuh saya pakai. Habis subuh saya tidur, nanti malam gitu lagi. Selama seminggu. Prediksi dokter setahun. Seminggu saya udah naik motor lagi. Jadi raja jalanan lagi. Nah, hipertensi ini seperti orang sakit gula Pak. Jadi killer silent. Penyakit gula itu sama hipertensi. Hipertensi kalau yang berat, kalau sampai pendarahan nggak ketahuan, bablas Pak. Saya punya pasien nih Pak. Dia sebenarnya pengen ini ibadah bagus, puasa, tapi nggak konsultasi ke dokter. Akhirnya dia puasa Pak. Puasa hari ketiga, dikiranya dari siang sampai isya itu tidur Pak. Gotonya dia nggak sadar, gulanya drop. Pas sadar dia langsung muntah darah. Langsung muntah darah Pak spontan. Karena lambungnya. Akhirnya dibawa ke Pertamina, dirawat kira-kira lebih 3 minggu. Jadi harus ada, makanya saya bilang jangan takut ke dokter, konsultasi dokter itu penting karena kita belajar itu loh Pak, belajar tentang anatomi, fisiologi. Jadi tahu gitu loh Pak. Nah, hipertensi yang bahaya itu kalau nggak ada gejala Pak. Kalau ada gejala mending Pak. Kalau nggak ada gejala yang bahaya. Kalau nggak ada gejala itu gini Pak. Kalau misalnya waktu itu saya pernah pusing dikit, tensi ternyata tinggi. Nah itu ada gejala. Kalau nggak ada gejala, kita nggak tahu Pak. Mau tensi berapa nggak ada gejala apa-apa. Itu yang bahaya. Biasanya dalam menjadi pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan merokok, mengurangi konsumsi minuman kafein. Kalau kafein ini sebetulnya kalau Bapak senang kopi, jangan suka minum kopi Indo Cafe. Kopinya kopi hitam yang pahit, 1 sloki aja Pak, sehari 1 sloki aja, itu memperbaiki kerja jantung sama tensi, dia bisa ini tensi. Tapi kopi hitam ya, yang ya makan dulu, nah dia makan dulu aja, jadi sedikit aja 1 sloki gini, nah itu bisa ini Pak. Cuman yang kalau Indo Cafe itu bukan kopi Pak. Iya itu krim. Itu yang bikin penyakit Pak. Untuk mencegah tekanan darah tinggi, lakukan olahraga secara rutin, ya terutama jalan ya, kelola stres, cukup tidur, makanan sehat, periksa tekanan darah secara berkala ke dokter. Terjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi. Nah, ginjal merupakan satu organ tubuh. Ini Pak. Ini terletak pada bagian tengah punggung, pada sisi tulang belakang dan tulang rusuk bagian belakang. Nah, caranya ngecek ginjal tanpa tes, tanpa ke dokter, Bapak bisa tidur tengkurap. Tidur tengkurap, di sini ini ada tulang yang agak gede gini Pak. Agak gede gitu naik kira-kira 4 jari. 4 jari, Bapak taruh tangannya, Bapak pukul gini. Pelan dulu, terus kenceng. Yang kedua, kalau dia ada masalah di ginjal, dia langsung langsung teriak. Itu positif Pak, ginjalnya kena. Karena makanya gini Pak, ginjal tuh kalau organ tubuh ini baru separuh kena, tubuh masih normal. Misalnya serosis pada hati. Kalau masih baru 50% kena, itu masih normal tubuh Pak. Tapi kalau udah tinggal 25% baru ada masalah kuning, mata kuning, kuku pada kuning. Nah, inilah bahayanya kalau kita tidak pernah kontrol atau check up. Jangan menunggu kronis. Kalau udah menunggu kronis ya susah, pengobatannya lebih lama. Ya kalau ngecek ginjal itu aja Pak, ketok aja di belakangnya. Kalau dia nyeri, langsung teriak, itu positif. Nah, itu positif ginjal. Nah, kedua perhatikan kencing pagi hari. Bangun tidur, berbusa nggak? Kalau kencing kita berbusa kan, tapi saatnya kencing berhenti, busa itu hilang, normal. Tapi kalau kencing itu kita berhenti, masih berbusa, protein bocor, protein nggak tercerna di ginjal. Itu kalau dibiarin Pak, lama-lama dibiarin, otot-otot kita yang kekurangan protein, itu.
Terus lambung juga akan kekurangan protein untuk proses metabolisme. Kalau kekurangan protein, otot akan jadi lemah, lembek. Ini Pak. Nah, di dalam ginjal itu banyak saringan yang memang untuk nyaring yang sekitar 1 juta nefron. Padahal cuma segini Pak ya. Segini doang nih Pak, ginjal itu nggak gede. Tapi saringannya di dalam darahnya itu sangat kecil-kecil, banyak. Yang inilah yang bikin sering merusak kalau kita sering konsumsi lemak-lemak, sering kita konsumsi soda, alkohol, itu yang merusak Pak. Ya kalau di sini kan alkohol nggak mungkin. Soda ini Pak yang seringan. Soda gembira, kalau minum ketawa mulu. Nah, fungsi ginjal di sini Pak mengatur produksi sel darah merah, menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Makanya kalau ginjalnya ini nggak berfungsi, makanya tubuh ini banyak air Pak, bengkak. Ya, karyawan satu kantor sama saya, satu ruangan itu udah gagal ginjal gara-gara suka minum jamu yang di pinggir-pinggir jalan terus Pak. Itu jangan Pak, itu kok keseringan mengeringkan organ dalam. Enggak, kalau jamu gendong sih yang kayak kunyit asam ini baru ya, tapi juga terlalu sering, jangan terlalu sering. Itu loh Pak. Nah itu kalau yang jamu-jamu pinggir jalan itu kan belum tentu sebulan laku Pak, pengawetnya kan. Nah dia saya tanya, kamu sering konsumsi? Iya Mas, aku seminggu 2 kali. Enak sih habis minum itu gitu. Umur masih muda Pak, meninggal 45 karena gagal ginjal. Dicek gula darahnya itu Pak di lab saya kan namanya gede itu, nggak kebaca Pak, berarti udah di atas 2000 gula darahnya itu Pak. Dia dirawat karena gula darahnya tinggi, ya karena kerja di rumah sakit sendiri. Siang bilang sudah mau keluar dulu sebentar, makan piscok. Saya bilang ya, alasan dia klasik Pak, gampang banget, paling mati Mas Agung. Ya udah kalau itu mah nggak usah diobatin. Iya kan, mau apa lagi prinsipnya gitu. Terus menyaring membuang limbah. Nah limbah ini loh Pak, makanya kadang-kadang kita jangan sering makan lemak, jangan sering istilahnya tuh. Kemarin teman saya juga makan herbal Pak, karena kurang enak badan, makan herbal, akhirnya bengkak semua Pak, bengkak semua badannya sampai mata malam tuh nggak bisa tidur. Artinya kayaknya keracunan. Nah, dari keracunan inilah saya bilang ginjalmu akan bermasalah nggak lama, karena dia nyaringnya terlalu berat. Ada makanan yang berat Pak untuk cari ginjal, kayak pisang. Kalau Bapak ada gangguan gangguan ginjal, jangan banyak makan pisang, jangan banyak makan jengkol. Boleh tapi jangan berlebihan, karena pisang itu memberikan protein tenaga yang cepat Pak. Bapak lihat atlet-atlet kalau main bulu tangkis pasti makannya pisang, nggak mungkin semangka. Nah, bawa penggorengan. Terus dalam ginjal itu menghasilkan vitamin D dalam tubuh. Vitamin D itu yang paling utama adalah mencegah osteoporosis. Makanya sekarang ini banyak rumah sakit, banyak pasien yang sakit pada persendian tidak diketahui sebabnya Pak. Ada beberapa pasien saya, beberapa orang. Saya bilang ke dokter, enggak, cuma dikasih ini Mas, coba ibu cek ini vitamin D, ternyata drop. Nah sebenarnya obatnya gampang nih Pak, nggak usah kemana-mana. Bapak berjemur aja, ngeligo lepas baju berjemur, nggak usah lama, 20 menit sampai setengah jam. Udah, nanti 3 bulan coba cek lagi. Kalau dia terpenuhin, aman, sendi-sendi itu kan nggak akan sakit Pak. Itu kekurangan. Di rumah sakit istri juga begitu, banyak pasien, bahkan istri juga kekurangan, makanya sendinya sering sakit, makanya sekarang sering berjemur. Habis ya kita gimana Pak? Dari rumah lah, dia naik mobil AC, turun dari mobil AC, masuk ruangan AC, keluar. Ini kapan kita kena matahari? Karena takut hitam kali ya. Karena matahari kadang-kadang penting. Yang penting jam 9 jam 10 Pak, jangan lebih dari jam 12. Terus ginjal juga berfungsi keseimbangan asam dan basa, menjaga konsentrasi elektrolit dan mineral. Kalau elektrolit kita berkurang kan kayak kalau kita muntah di hari, makanya kan terjadi dehidrasi. Jadi kerja ginjal ini banyak Pak. Terus
Berapa dalam sehari ginjal menyaring darah? 200 ml Pak, dalam satu hari. Makanya kalau waktu dulu kan ada Pak yang jual ginjal ya, itu begonya setengah mati. Iya, begonya setengah mati tuh Pak. Bisa nggak hidup? Bisa, tapi nggak bisa capek. Dia langsung lemes Pak, deprok kalau capek. Oh, Allah udah kasih dua itu pasti ada fungsinya. Allah udah kasih ini tuh ada fungsinya. Gitu loh Pak. Sama kita lato-lato kita nih dua itu. Kalau diambil, ayo, coba nggak bakal punya ini Pak anak. Jadi Allah yang udah kasih di dalam tubuh ini jangan dikurangin, gitu loh. Jangan coba-coba dikurangin. Walaupun kondisi apapun kalau Anda kurangin, udah pasti ini. Kecuali kalau gini, ginjalnya satunya mati nih. Nah, medis saja mencoba transplantasi. Jadi cangkok ginjal kan. Cangkok ginjal tuh mahal Pak. Paling murah tuh 500 juta. Pasien saya berhasil Pak cangkok ginjal di Singapura Pak. Berhasil. Cuman dia nggak bisa jaga makan. Dia berhasil sampai 4 tahun kena lagi, gagal ginjal lagi. Karena nggak bisa jaga makan. Jadi merasa oh udah sehat lagi seperti. Iya memang, cuman gagal, nggak bisa jaga makan, gagal lagi. Karena kalau gagal ginjal itu hanya ngundurin Pak. Sama orang kemoterapi kanker. Nyembuhin nggak? Enggak, gitu. Tapi saya ada pasien Pak satu di Bogor tuh, dia kena cancer, udah habis 2 rumah 3 mobil, nggak sembuh. Akhirnya nggak tahu dapat dari mana, ilmu dari mana saya juga nggak tahu. Akhirnya dia happy ending aja Pak, happy aja. Pokoknya semuanya dibikin happy, nggak dimasalahin. Mau apa nggak dimasalahin, happy aja. Sembuh Pak, sampai sekarang masih hidup. Sembuh sampai sekarang masih hidup. Kalau orang kena cancer tuh gini Pak, bapak saya kan kena cancer hati. Check up 2 bulan sampai nginep, general check up, nggak ada bibit cancer di situ Pak. Semuanya normal. Tapi 2 bulan setelah itu saya juga kaget, langsung stadium 4. Gimana ketemunya? Saya bilang ya ini mah mungkin ujian dari Allah. Saya bilang itu udah nggak, manusia nggak nyampe lagi otaknya. 2 bulan Pak habis general check up itu nggak ketemu. 4 bulan, 3 bulan dari itu langsung ini stadium 4. Udah akhirnya saya ketemu dokternya. Bapak udah nggak bisa kemo, udah 80 lebih kan. Wah ini Mas ini dok ini kayaknya udah nggak bisa diapa-apain ya. Iya paling kita hanya meredakan nyeri. Jadi kanker itu kalau lagi kambuh Pak, badannya kayak dibakar. Makanya orang pengen tempelin es di AC yang dingin tuh karena kayak kebakar. Cancer tuh bahaya. Rasanya di dalam tubuh ini kayak gitu. Makanya saya bilang, udahlah, dok gini aja deh, bilangin ke bapak, bapak udah sembuh, boleh pulang. Karena nggak ada pengobatan Pak. Sama demam berdarah ada pengobatan nggak? Nggak ada Pak, cuma dikasih cairan. Anak saya kena demam berdarah, si Raffi, mau dirawat nggak? Nggak mau ya. Kalau nggak mau saya siapin 3 botol nih harus habis. Pagi saya kasih rebutan sirih merah, sore 1 rebutan sirih merah. Udah alhamdulillah sembuh. Karena di rumah sakit juga cuma dikejar cairan. Karena mencegah. Jadi sel darah merahnya ini digantikan, bikinnya tuh kalau banyak air dia bikinnya cepet Pak. Terus makan yang bergizi aman, nggak ini. Jadi kembali lagi antara hipertensi sama ginjal, fungsi ginjal, gagal ginjal itu sangat erat sekali Pak. Karena ginjal ini juga yang mengatur tensi. Makanya kita harus merubah mindset. Kalau misalnya memang tensi kita tinggi ya pakai obat. Kemudian setelah pakai obat ya kontrol dengan herbal bisa. Cuman kalau saya sih ya lebih baik tetap umur 45 ke atas itu sering cek minimal 1 tahun sekali itu cek darah lengkap aja Pak. Itu untuk mengetahui apakah di dalam organ ini masih utuh apa enggak, masih bagus apa enggak kerjanya. Terus kalau misalnya ini ya jaga tensinya tuh bener-bener ini Pak, jadi faktor stres banyak ini. Cuman kalau minum obat tensi itu begini Pak, wah tensi saya tinggi, saya minum 2 kali tensi udah normal lagi, udah nggak minum, jangan. Nanti ini Pak, nanti jadi imun di dalam tubuh, obatnya nggak reaksi lagi. Karena memang karakternya ada Pak, kalau kita minum katopril itu suka jangka panjang.
Kalau mau dipin, kalau udah sering bengkak kaki, nggak apa-apa, ganti obatnya. Saya minumnya Kandisartan. Kalau Kandisartan selama fungsi ginjal masih di atas 30%, dia melindungi ginjal. Tuh keterangan dari dokter internis tuh. Ya, mungkin tekanan darah menyebabkan terbesar dari glukosa tinggi dapat merusak pembuluh darah ginjal, mengurangi kemampuan ginjal menyaring limbah dari darah. Kerjanya tuh berat Pak kalau ginjal tuh memang. Dari teori-teori itu kalau dilihat, makanya saya bilang kalau kita masuk kamar operasi itu kalau melihat organ itu kita benar-benar mengagumin ciptaan Allah tuh benar-benar Pak. Bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya. Kalau kita kejedot, kita sini masih benjol kan Pak. Tapi kalau barang manusia yang kejedot pasti masuk. Kalau kita pakai sendal sering pasti krepes. Coba Bapak jalan nggak pakai sendal pasti tambah tebel. Di beberapa itu perbedaan yang nyata real yang bisa kita lihat tuh benar-benar kalau kita sampai menduakan Allah mereka udah benar-benar nggak bisa mensyukurin nikmat Allah tuh berat Pak. Gampang diucapin tapi susah Pak. Kadang-kadang kita sering lupa. Pernah nggak kita berdoa sampai menangis seperti saat kita ada masalah? Menangis berdoa kalau kita ada masalah, ada apa-apa gitu ya. Permintaan yang pengen dikabulin. Tapi saatnya kita bahagia, banyak duit, lagi happy, bisa nggak berdoa seperti itu? Ini keimanan masalahnya Pak. Ya mungkin hanya itu, mudah-mudahan. Ini perawatan aja Pak. Karena waktunya udah ini, saya mengontrol tekanan darah nomor saya secara teratur, menjaga pola makan sehat, olahraga ringan, berjalan dan 30 menit per hari, nomor basis saya dokter. Ya.